Halo Changers, perkenalkan saya Daniel, biasa dipanggil Kyong sih di SMCC. Ya, saya penilik jemaat dari kelompok 120 Next. Saya bekerja di Bank BPR ya, BPR sama koperasi dan di Little Vlog Cafe juga. Ya, jadi saya mau bersaksi sedikit terkait kejadian yang saya alami, musibah yang saya alami beserta keluarga ya. Jadi kemarin bulan Agustus itu ya, mulai bulan Agustus itu papa saya kan itu ya melakukan pengobatan ya. Ada check up, tapi check up-nya tuh intensifnya mulai bulan Juni sih, Juni-Juli gitu. Karena berawal dari sakit lambung yang nggak selesai. Jadi mulai Juni itu papa sakit lambung, gejalanya itu sampai ke ulu hati sini ya. Dan itu berobat sebulan itu bisa 4 kali lah ke rumah sakit itu. Jadi masih nggak ngerti kenapa kan, sampai akhirnya ke dokter internis, ke bagian organ dalam. Lalu di bulan Juli itu papa disuruh untuk melakukan fototoraks, ya fototoraks organ dalam di bagian dada sini. Lalu hasilnya tuh keluar sekitar bulan awal Agustus lah. Awal Agustus sekitar nggak sampai tanggal 10, saya lupa sih tanggal pastinya berapa. Lalu sama dokter internis itu sudah dilihat sih hasil fototoraks itu. Dokternya tuh kayak nggak yakin. Jadi cuman sekilas aja ngomong, Pak ini kemungkinan COVID. Tapi kan nggak pasti. Akhirnya papa dirujuk ke spesialis paru. Tanggal 13 Agustus itu papa ke spesialis paru, bawa hasil fototoraksnya itu ke spesialis paru. Lalu sama spesialis paru dicek, dilihat langsung disuruh rapid. Papa langsung disuruh rapid ke lab di rumah sakit, hasilnya keluar hari itu juga. Jadi waktu itu saya masih di kantor sih, lalu Papa telepon tiba-tiba ngasih info kalau hasilnya tuh reaktif dari rapid test itu. Ya saya sih sudah mulai terguncang ya, maksudnya kayak waduh masa sih papaku ini COVID ya. Tapi berusaha menenteramkan batin ya, menenteramkan diri sebisa mungkin tenang gitu loh. Meskipun ya di kepala ini masih kalut banget sih, masih kepikiran kayak gitu. Akhirnya saya langsung telepon atasan saya minta izin untuk nggak ngantor selama beberapa waktu karena saya harus mendampingi papa kan, papa juga tergoncang juga. Besoknya saya ngantar papa untuk tes swab. Jadi tanggal 14 Agustus saya ngantar papa untuk tes swab di lab. Hasilnya belum bisa langsung keluar. Hasilnya itu bilangnya tanggal 21 Agustus, tapi ternyata hasilnya itu muncul lebih cepat, keluar lebih cepat hasilnya. Jadi tanggal 18 Agustus papa sudah ditelepon sama pihak lab dan dinyatakan positif COVID. Itu langsung mengguncang kami sekeluarga sih, karena nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka, bingung gitu loh. Papa ini ketularan siapa dan dari mana? Padahal kan papa ini nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah kumpul-kumpul juga. Begitu papa itu bilang ke orang rumah kalau dia habis ditelepon sama pihak lab dinyatakan kalau positif. Wah itu membuat saya tambah down sih, maksudnya kayak kenapa ya, kok bisa ya, papa ini ketularan siapa, atau papa ini habis dari mana kayak gitu kan. Padahal papa ini kan nggak pernah keluar setahu saya ya, memang karena kan saya terus di rumah, saya tahu papa ini aktivitasnya apa. Ya, jadi saya sempat menyalahkan diri sendiri sih, karena kepikiran yang di rumah tuh yang paling sering mobile itu saya. Jadi saya yang lebih sering ketemu orang, saya yang lebih banyak aktivitas di luar rumah. Karena kalau kakak saya kan, istri saya tuh kalau pulang kerja langsung pulang, saya anterin pulang ya dia langsung pulang, dia nggak kemana-mana lagi. Papa, mama sudah nggak ada kegiatan. Kalau nggak pergi sama keluarga ya enggak lah, mereka nggak punya kegiatan apa-apa. Jadi saya tuh kepikiran banget, jangan-jangan saya yang carrier-nya gitu. Ya sempat menyalahkan diri sendiri sampai beberapa hari itu nggak bisa tidur, ketakutan. Kalau papa sampai kenapa. Ya, itu sempat ngobrol dengan beberapa orang, ya puji Tuhannya mereka juga menguatkan saya juga. Karena papa ini nggak ada gejala kayak gitu. Karena papa nggak ada sesak nafas, demam, batuk pilek tuh nggak ada. Tapi hasil lab menyatakan bahwa papa ini positif COVID gitu aja. Nah itu yang akhirnya ya setiap malam itu dibilang nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur ya. Jadi jam berapa kebangun karena dari papa juga
kadang telepon kayak gitu loh, telepon habis itu ngabari ini papi kondisi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi selalu update, itu membuat saya juga kepikiran juga sih. Sampai puji Tuhannya saya mengalami itu orang-orang yang kemarinnya itu nggak terlalu peduli ya, itu menunjukkan bentuk kepeduliannya itu ke keluarga saya gitu. Jadi berawal dari keluarga sepupu ya, jadi adiknya mama itu tiba-tiba ngasih vitamin, lalu ngasih juga telur ayam kampung kayak gitu ya, menguatkan lah. Lalu saya juga berusaha menegarkan diri gitu kan. Nah, kejadiannya setelah papa itu muncul hasil positif, besoknya itu langsung kami sekeluarga, saya, mama sama Cici ya, itu melakukan serologi tes. Bom kedua datang, yaitu hasil serologi tes menunjukkan bahwa mama dan Cici saya reaktif, saya non reaktif. Terus sampai, ya Tuhan, aku mesti apa ini? Saya mesti gimana gitu? Bingung gitu loh, maksudnya. Karena kan satu rumah punya potensi gitu semua gitu loh. Banyak yang bilang, udah kamu keluar aja, kamu jangan di rumah supaya kamu bisa mengisolasi diri sendiri, lebih aman kayak gitu. Tapi dari hati nurani itu kayak merasa enggak lah, karena aku nggak tahu, di hati nurani kuat banget kayak bilang itu ya harus support keluarga, karena kehadiran anggota keluarga itu lebih mempercepat kesembuhan kayak gitu. Saya sih percaya itu ya, karena kalau misal nih papa saya yang pasti positif COVID kan, saya bawa ke rumah sakit, isolasi di rumah sakit gitu. Saya kok yakin ya kalau kondisi papa saya itu nggak akan membaik kayak gitu, karena ya dia kan masa kesepian, terus belum lagi nuansa dan aura di sana kan orang sakit ya, pasti lebih down, lebih merasa kesepian kayak gitu-gitu. Jadi saya merasa tuh enggak lah, nggak mungkin akan jauh lebih baik di sana. Jadi saya memutuskan untuk, saya konsultasi sama dokter juga menyarankan untuk ya udah nggak apa-apa, isolasi mandiri aja di rumah. Pokoknya semua disendirikan. Ya saya langsung bertindak juga, jadi saya pisahkan semua, alat makan papa, handuk, tempat cuci baju kotor, dan sebagainya itu saya pisahkan semua. Waktu hasil serologi keluar, akhirnya mama dan Cici juga sendiri, papa sendiri, saya sendiri. Jadi saya itu kayak, Tuhan, ini tujuanmu apa? Berusaha mencari tujuan Tuhan lewat setiap kejadian yang saya alami itu cukup susah sih teman-teman. Jadi kalau saya bila katakan bahwa yang di pikiran saya itu cuman apa Tuhan? Apa kok mesti harus COVID? Apa kok mesti kayak gini? Padahal selama ini saya itu masih menjaga protokol. Semua orang rumah melakukan protokol. Saya juga tidak pernah sembrono lepas masker dan apapun, hand sanitizer juga saya selalu bawa. Kenapa harus sampai kena kayak gitu loh? Jadi sempat kayak nggak terima. Terus ya menanyakan juga, kenapa kok juga mama dan Cici juga kena gitu. Bingung banget. Tapi ya penyertaan Tuhan itu saya rasakan terus sih. Jadi selama saya karantina 2 minggu itu, setelah Cici sama mama saya juga keluar hasilnya reaktif, itu kami ya memutuskan untuk berdoa lah. Jadi kami doa sepakat, ya nggak sama papa sih, karena papa kan di lantai 2 ya. Jadi kayak dia diisolasi sendiri, jadi kita nggak bisa kumpul. Tapi kita doa sepakat untuk, ayolah sama-sama bangun hubungan sama Tuhan, ya perkuat. Karena saya percaya cuma itu ya gitu. Karena kalau cuman memotivasi diri sendiri nggak bisa. Saya menghadapi sendiri, di mana saya itu bukan ditentang gimana ya. Saya itu dibalik. Omongan saya itu dibalik sama mama sama Cici saya gitu. Jadi saya itu bilang, sudahlah, nggak apa-apa, ini kita hadapi aja sama-sama. Mereka tuh bilang, enak dan kamu yang ngomong, karena kamu yang tidak reaktif maupun nggak positif apapun kayak gitu loh. Kamu negatif semua, kamu bisa ngomong kayak gitu. Gimana dengan kita yang mengalami ya ini? Ya saya itu mau ngomong apa ya? Jadi saya cuma ngomong sama mama sama Cici saya. Ya, sekarang apalagi yang mesti kita lakukan? Mau menyalahkan keadaan juga nggak bisa. Mau menyalahkan siapa? Nggak ada yang mesti kita lakukan. Jadi, langkah yang harus kita lakukan, yang pertama secara teknis ya memang tetap lakukan protokol kesehatan maupun di rumah kayak gitu. Jadi, kita semua di rumah pakai masker semua meskipun kondisi ya
ya serumah kayak gitu, tapi tetap pakai masker. Kalau ketemu pakai masker, kecuali saya kalau di kamar sendiri saya lepas masker, tapi kalau saya keluar kamar saya pasti pakai masker. Lalu hand sanitizer ada, lalu alat makan, piring, sendok garpu, gelas, sampai sikat gigi semua, alat mandi semua kita pisahkan semua. Lalu saya bilang sama mama sama cici saya, kita hadapi bareng-bareng. Aku nggak akan juga cuek ataupun nggak peduli sama yang di rumah. Ya aku juga akan peduli dan juga akan dampingi terus siapa cara ini. Kalau memang perlu aku keluar, ya aku harus keluar untuk beli makanan maupun beli apapun itu. Jadi ya mau tidak mau ya aku yang harus keluar untuk mobile kayak gitu loh. Ayo kita dihadapi sama-sama. Terus berikutnya memang ya percaya sama Tuhan lah. Pasti Tuhan itu bisa nyembuhno. Jadi beriring berjalannya waktu, tiba-tiba ada suatu hari Sabtu sekitar tanggal 22 Agustus, kalau saya agak lupa, 22 Agustus hari Sabtu, itu ada Pak RT sama orang dari dinas kesehatan, itu dari puskesmas kecamatan itu datang ke rumah ya mendata. Jadi beliau mendata karena terima laporan dari rumah sakit. Jadi saya kan waktu papa saya positif, saya langsung lapor ke rumah sakit kan, ke dokter. Dari rumah sakit kayaknya sudah langsung follow up ke dinas kesehatan. Saya dinas kesehatan datang ke rumah mendata, ya ditanya-tanyai kondisi papa gimana, kondisi yang di rumah gimana. Lalu ya disampaikan bahwa mama sama Cici ini kan positif di hasil serologinya, tapi belum melakukan swab. Nah akhirnya dikasih info kalau ada swab gratis biasanya itu dari pemerintah. Jadi dari dinas kesehatan biasanya memberikan swab gratis. Ya, itu juga posisi di mana saya juga cukup limbung di keuangan juga, karena kan ya mesti keluar uang banyak kayak gitu. Sampai mau kepikiran untuk swab lagi itu, aduh, keluar duit berapa lagi gitu ya. Jadi waktu dengar kabar ada swab gratis dari pemerintah, wah saya manfaatkan sekali sih kesempatan ini. Jadi waktu itu kami sebenarnya gini, kami sepakat, saya sama mama sama Cici ini sepakat untuk nggak info dulu ke papa waktu hasil serologinya mama sama Cici ini keluar. Takutnya apa? Karena papa ini orangnya suka memikirkan berlebihan. Jadi kalau papa ini dengar mama sama Cici ini kedampak juga, alias ya positif dari tes serologi itu, beliau pasti jauh lebih kepikiran. Jadi kita sepakat untuk nggak ngomong apa-apa dulu ke papa. Jadi selama nggak ditanya kita nggak akan cerita. Kalau ditanya ya apa kondisi, ya baik-baik. Secara badan memang baik-baik, tapi kan nggak baik yang di dalam kan. Tapi ya kita ngomong nggak apa-apa, wis nggak apa-apa. Gitu toh. Jadi yang kita sampaikan ke papa selalu seperti itu, supaya apa? Papa ini nggak drop. Saya takut sekali kalau papa ini sampai drop, kolaps, sudah selesai. Jadi kita sepakat seperti itu, kita ngomong sama orang dinasnya, Pak, saya mau ikut untuk swab secara ikut dinas itu supaya dapat gratis kan. Nah, tapi yang ikut ini mama sama Cici. Oh, ya sudah, didaftarkan. Kan sebenarnya yang dapat tuh papa, tapi mama sama Cici saya info kalau ini tuh mereka berdua ini di tes serologi hasilnya juga positif kayak gitu loh. Jadi kan saya mesti tahu dari hasil swab gimana. Akhirnya saya nganter hari Rabu minggu depannya. Jadi Rabu minggu depannya saya ngantar mama sama cici saya tes swab di Puskesmas Gayung Sari sana. Saya ngantar pagi. Nah itu cukup deg-degan karena gimana kalau positif juga hasil swab, itu pasti akan bikin tambah kepikiran kayak gitu. Karena dari segi pekerjaan saya sudah nggak bisa bekerja, saya kerja work from home. Lalu dari segi mobilitas juga gak bisa apa-apain gitu loh. Jadi saya juga cukup deg-degan juga hasilnya itu apa. Lalu dilakukan swab sama pihak dinas, mama juga sama Cece, selesai. Hasilnya ternyata keluar cepat sekali. Besoknya sudah bisa keluar hasilnya. Besoknya itu saya ngambil hasilnya tuh di puskesmas kecamatan. Ya sambil berdoa juga, dalam nama Yesus nggak terjadi apa-apa, negatif. Saya ngambil ke puskesmas, itu mama saya tuh semalam itu ya nggak bisa tidur, juga nggak enak makan juga. Cici saya juga kayak gitu, karena takut beneran ini, menakutkan sekali sih, karena nggak kelihatan kayak gitu loh. Gejalanya kita semua di rumah nggak ada gejala apapun.
sebutannya OTG. Jadi nggak ada gejala apapun, batuk, pilek, demam nggak ada, sesak nafas nggak ada. Lalu saya pagi ngambil ke puskesmas, saya tanya sama pihak puskesmas hasilnya gimana, saya dikasihkan hasil, puji Tuhan teman-teman negatif, mama sama Cece negatif. Wah itu mama langsung telepon saya, mama katanya langsung nangis ya, memang langsung nangis, dan Cece saya juga ngomong kalau ya mami itu loh sampai sujud syukur ya, kayak bersyukur banget kayak gitu. Akhirnya ya terloloskan dari COVID, mama sama Cici. Itu kelegaan saya pertama, saya mengucap syukur banget sih, Tuhan thanks, ini sudah satu fase sudah kami lewati, tinggal papa. Nah setelah itu besoknya, jadi Rabu, Kamis kan keluar hasil, Jumat tuh saya tanya, itu pas 14 hari papa masa karantina di rumah. Jumatnya datang lagi dari pihak puskesmas untuk memastikan bagaimana kondisi papa. Diinfo bahwa kalau sekarang ada regulasi baru, infonya seperti itu. Jadi ada regulasi baru, orang yang OTG tanpa gejala melakukan karantina mandiri itu cukup 10 hari saja. Jadi nggak usah sampai 14 hari. Itu sudah dinyatakan sembuh oleh pihak Dinas Kesehatan Indonesia sama WHO. Jadi WHO juga katanya bilang seperti itu. Jadi papa nggak perlu 14 hari sebenarnya, 10 hari aja cukup. Nah dari saya kan merasa ganjil kan. Terus apa yang bisa membuktikan bahwa papa ini bisa benar-benar bebas untuk mobilitas lagi atau beraktivitas seperti biasa lagi? Akhirnya saya minta ada surat sehat dari pihak kesehatan, dari pihak Dinas Kesehatan. Dikeluarkanlah hasil, nanti hari Senin katanya infonya. Nah tapi kan saya masih nggak enak kayak gitu, kayaknya masa belum plong karena belum ada hasil secara tertulis bagaimana papa ini kondisinya gimana kayak gitu loh. Jadi di rumah juga masih deg-degan juga kayak gitu loh, papa ini benar-benar sudah negatif atau gimana. Akhirnya saya menjadwalkan diri sama papa ikut swab dari pemerintah juga, dari Dinas Kesehatan, di tempat yang sama kayak Cece sama mama saya. Jadi hari itu baru papa tahu kalau Cece sama mama saya sudah melakukan swab terlebih dahulu di sana. Ya, puji Tuhannya papa bisa menerima dengan baik. Papa cuman ya mengeluh aja, kenapa kok enggak cerita aja, kenapa kok mesti ditutup-tutupi ya begini. Ya kita menjelaskan sih. Setelah itu papa bisa menerima dengan baik, puji Tuhan, dan saya sama papa berangkat untuk tes swab. Itu hari Senin saya berangkat. Hari Senin saya berangkat sama papa, besoknya keluar tanggal 1 September. 1 September saya ambil hasil tesnya. Nah, ini puji Tuhan yang kedua adalah papa negatif akhirnya. Jadi setelah hasil swab, papa dinyatakan negatif, papa sembuh, saya dites swab juga, hasilnya juga negatif. Jadi saya merasa kayak, wah, saya bersyukur banget sih. Thanks God, maksudnya saya bisa melewati masa-masa COVID ini dengan sempurna gitu loh. Ya tanpa menyertaan Tuhan menurut saya sih ya, nggak bisa ya, karena banyak banget sih dukungan yang saya rasakan, entah itu dari komunitas tempat saya bertumbuh, dari Next maupun dari komunitasnya Cici saya. Dari Cici saya ini kan memang belum tertanam di SMCC, tapi dia mengikuti SMCC yang ada di Impact kayak gitu. Jadi komunitasnya Cici saya yang di Impact ini memberikan support yang ya nggak terduga sih. Jadi tiba-tiba memberikan vitamin kayak gitu ya, itu buat kami kayak support banget lah. Lalu teman-teman yang lain ada yang memberikan makanan juga buat saya, itu kayak ya nggak percaya aja. Maksudnya penyertaan Tuhan itu masih selalu melekat di diri saya dan keluarga saya kayak gitu. Jadi saya merasa bersyukur banget sampai waktu melihat hasil itu cuman bisa ngomong sama diri sendiri, sama cici saya itu ya. Saya kan ngambil hasil selalu sama cici saya. Saya itu cuma bisa ngomong, nih loh, kalau Tuhan sudah menyertai, apa sih? Kita ini siapa sih? Atau siapa yang bisa mengalahkan sih? Itu sih yang buat saya itu merasa emis banget, kayak ini kalau bukan Tuhan sih nggak mungkin lah. Karena saya ada bayang-bayang ketakutan di mana orang yang terserang COVID ujung-ujungnya pasti mati kayak gitu. Jadi saya takut banget. Saya masih takut untuk waktu itu ya. Saya takut banget untuk menghadapi COVID karena yang nggak tahu kan, ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya atau apapun itu. Ya buat saya sih ini keren banget sih penyertaan Tuhan.
untuk changers, ya saya cuma mau menyampaikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan hanya kiasan semata, hanya lip service atau cuma sekedar omongan, oh ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu bagi saya benar-benar terjadi dalam kehidupan saya kayak gitu. Karena siapa ya? Maksud saya kayak kondisi sekarang, kondisi COVID kayak gini, siapa yang bisa menyembuhkan selain Tuhan gitu. Di mana hasil sudah menyatakan papa itu positif, sampai kita melakukan karantina semuanya, sampai papa itu bisa negatif. Saya dengar dari teman-teman di kantor saya setelah saya masuk, itu ada yang positif COVID, dia harus melakukan 3-4 kali swab sampai dinyatakan negatif. Nah, papa saya ini cuman sekali tes positif, sekali tes langsung negatif. Buat saya ini kalau bukan Tuhan nih, siapa lagi ya itu loh. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, benar-benar tidak ada yang mustahil. Saat kita benar-benar berserah sama Tuhan, tapi kita mesti lakukan bagian kita ya. Jangan sampai kita ini teledor sendiri. Akhirnya kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan terjadi di kehidupan kita kayak gitu. Karena kita cuma beranggapan bahwa iya Tuhan tuh pasti pelihara kita, tapi kita hidup sembrono. Tuhan pasti sembuhkan saya, tapi kita hidupnya sembrono. Ya sama aja kayak gitu. Jadi saya percaya jika kita melakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan yang akan melakukan bagiannya kayak gitu. Jadi saya percaya waktu itu memang saya menguatkan diri saya dan berdoa ya, kayak benar-benar ngomong sama diri sendiri loh. Yang kamu mesti sadar, kamu ini berjuang dengan siapa kayak gitu. Kamu nggak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang selalu senantiasa berjuang di sampingku kayak gitu. Itu saya selalu ngomong itu sama diri saya sendiri setiap malam kayak gitu. Karena ya jujur kepikiran banget kayak gitu. Kayak aduh, ya apa Tuhan ya, besok ya apa ya. Belum lagi orang-orang rumah yang cukup bikin down kayak gitu loh. Kayak mama cerita, terus papa juga setiap malam juga akhirnya telepon ke saya itu setiap malam menceritakan bagaimana kondisinya. Itu buat saya tuh kayak Tuhan ini sampai kapan kayak gitu. Tapi ya saya menguatkan diri saya dan menguatkan roh saya berkata bahwa kamu nggak sendiri kamu nggak sendiri kamu. Ada Tuhan kayak gitu. Dan saya dapat ayat waktu saya baca hasil tesnya papa itu yang terakhir itu ya, tiba-tiba tuh langsung muncul di kepala saya tuh di Roma 8 ayat 31. Jadi dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Itu kayak benar-benar aku merasakan dapat gambaran tuh Tuhan tuh benar-benar ada di belakangku. Jadi apa sih yang mau tak takutkan kayak gitu? Aku punya Tuhan yang hebat. Jadi aku ingin menyatakan bahwa gila, ini Tuhanku, ini pembelaku. Tuhan ini penyembuhku. Benar-benar kayak aku nggak ada keraguan lagi untuk berkata bahwa Tuhan besok aku samakan. Tuhan besok aku ini saya hidup. Tuhan COVID ini apa? Tuhan tahu ini apa? Aku sadar bahwa Tuhan ini pembelaku. Yang hebat bukan Kiongnya, yang hebat bukan Danielnya. Yang hebat Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus yang ada, yang selalu senantiasa menaungi saya. Itu yang buat saya tuh kayak saya damai sejahtera sekali ya.